Baik, teman-teman, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan ketiga ya, karena kita hari Sabtu udah mulai libur, Kamis juga libur ya. Kita akan membahas koneksi ke dalam database management system ya. Minggu kemarin kita sudah membuat sebuah atau dua tabel ya di dalam proyek Anda masing-masing ya. Jadi dua tabel itu satu tabel yang akan kita gunakan bagaimana kita mengkoneksikan tabel yang kita buat. Kemarin kita buat tabel T user ya, tabel T user sama tabel Terul ya, sama T user sama Terul. Baik, teman-teman, silakan teman-teman masuk ke MySQL Workbench. Kemudian teman-teman select bintang from Terul. Nah ini ya, kelihatan. Kemudian teman-teman jalankan, pasti teman-teman masih kosong ya. Oke, kosong kan? Halo? Tes, tes. Ya Pak, Ada Pak. Ya Pak, ada Pak. ada. Ya. Nah, teman-teman lakukan insert ya. Seperti yang terlihat di layar, insert into rule. Kita akan masukkan rule ID itu, rule ID-nya kan kita kasih auto increment ya. Terus nama rule-nya misalnya kasir atau staff lah. Staff ya. Terus teman-teman dua saja sama ADM misalnya. Nah, ini. Udah? Belum Pak, belum. Lagi diklik. Oke, silahkan. Oke, sudah? Kalau sudah teman-teman jalankan ya. Satu-satu blok ya. Kemudian jalankan sehingga nanti ada dua ya, kalau di teman-teman ada dua data. Halo? On cam? On cam, on mic? Ya. Bentar Pak, masih error Pak. Bentar Pak. Lihat, insert into itu di mata kuliah pengantar base data ya. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Kenapa ini kosong? Yang pertama karena tipe datanya auto increment ya. Tipe datanya integer dan dia auto increment. Makanya ini baris yang kedua, kolom yang kedua itu adalah untuk nama rule. Terus ini untuk date create,
dan yang keempat untuk date modified. Selesai? Kalau selesai bilang ya. Supaya jangan terlalu lama menunggu. Bapak, Ya. saya mau nanya. Ini kenapa sih yang insert into tabel role value yang administratornya jadi ada tiga Ya, ini. kalau di saya kan 3, saya udah ingat 1, teman-teman baru 2, ya nggak apa-apa. Yang penting ada datanya aja. Kalau teman-teman mau tambah 3, tinggal tambah 1 baris lagi aja. Oke Pak, makasih. Tapi menjalankannya satu-satu ya, menjalankannya Iya, 2 per 1. Di mana? Di database masing-masing ya. Kebetulan saya ada database apotek yang itemnya yang ini nih. Nah kalau teman-teman kan kemarin kan di project masing-masing kan. Jadi kita udah main ke project masing-masing ya. Cuman kebetulan tabel ini semua project sama. Salman udah? Sudah Pak, aman Pak, lancar. Oke, aman. Kalau udah, berarti kita lanjutin ya. Iya Ada yang Pak. lain? Hah? So. Lanjut ya. Lanjut ya. Iya Pak. Yang lain gimana? Siap, lanjut Pak. Oke, baik. Lanjut Pak. Lanjut. Kita sudah punya data di sini. Sekarang kita buka netbin-nya. Ya. Kemudian kita siapkan project, file, new project. Sampai sini. Tadinya saya mau menjelaskan MySQL, nanti belakangan lah untuk MySQL yang sebenarnya MySQL itu ada di mana sih sebenarnya itu. Udah sampai sini? Belum Pak, bentar. Loading. Ya biasa kita next. Nah ini teman-teman jangan lupa arahkan nih di project name ini project name-nya isi dengan nama project masing-masing. Misalnya aplikasi apotek misalnya ya. Apotek 1 misalnya kalau saya ya, aplikasi apotek 1. Jangan dulu di next. Location-nya kemarin kita udah sepakat bikin 2 folder. Ya, teman-teman masukkan ke dalam folder nama folder project masing-masing. Oke. Nah, kelasnya yang bawah ya. Kelasnya yang bawah ini kita ganti itu dot kita kasih koneksi DB. Nah, teman-teman lihat di materi itu halaman keempat. Kita lewat halaman 2 dan
3-nya. Nanti setelah ini kita coba ke halaman 2 sama halaman 3. Cukup jelas sampai sini? Nih, ini di halaman 4 di slide yang kedua ya. Nanti kita akan, setelah itu kita akan tambahkan library-nya. Udah semua sampai sini? Udah, Pak. Udah, oke. Habis itu kita finish ya. Kita finish. Lalu kita tambahkan library. Library itu ada di sini, ada di library ya. Nah, ada library. Nah, ini banyak banget ya library itu sebenarnya ya. Nah, kita tambahkan add library seperti pada bahan ajar. Kemudian kita cari MySQL JDBC driver. Nah, ini. Pak coba ulangin, Pak. Oke, baik. Library. Ya, klik kanan. Ini di library, klik kanan. Add library. Cari MySQL JDBC driver. Nah, ini nih, di bawah Metro 2.0. Udah ketemu? Kalau udah ketemu, teman-teman add. Ya, teman-teman add, maka dia akan muncul library-nya seperti ini. Ini fungsinya apa? Ini untuk driver untuk koneksi ke database MySQL. Oke ya. Udah? Semua? Udah, Pak. Oke, udah. Udah Pak. Saya pengen nunjukin sebenarnya ke teman-teman, buka teman-teman examnya. Ya, buka examnya. Sebenarnya asal usulnya, bukan asal usul ya. Sebenarnya MySQL itu ada di mana sih di PHP di exam PP itu. Teman-teman buka cell ya, maka akan muncul di DOS. Itu lihat ada di halaman 2 ya. Nah, kita pengen tahu MySQL itu seperti apa, maka arahkan di exam PP itu cd MySQL ya, masuk ke directory MySQL, cd bin, habis itu kan. Udah sampai sini? Belum Pak, saya ketinggalan. Ya, itu sob. Apa diulangi? Boleh gak Pak diulang dari yang bagian library-nya itu? Oh, library. Oke. Library ini di sini, berarti kita ke NetBeans. Oke, kelihatan? Kelihatan Pak. Library-nya klik kanan. Terus add library. Ya, kemudian cari MySQL JDBC driver. J-nya itu Java Database Connection Driver. Udah, ketika teman-teman klik, habis itu add library. Muncul seperti ini. Udah? Oke Pak. Oke, sekarang teman-teman masuk ke exam PP. Saya pengen nunjukin aja ya, exam PP. Masuk ke cell. Ya. Masuk ke directory MySQL, cd MySQL. Terus masuk lagi ke directory cd bin. Ya. Sampai sini udah? Nah, untuk mengetahuinya, MySQL itu kita MySQL ya, min u root min v ya.
Ini untuk masuk ke MySQL, dia akan minta password. Passwordnya kita akan kosong. Kita enter aja. Nah, sebenarnya bukan MySQL teman-teman. Database kita itu adalah MariaDB. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Sampai sini udah ada yang sampai sini? Udah, Pak. Sudah. Coba ketikin. Show database. Titik koma. Nah, teman-teman lihat. Pasti ada database kita. Ya. Ada yang sudah berhasil sampai sini? Sampai sini? Udah? Geng master gimana? Aman, Pak. Oke, aman. Sekarang kita akan masuk ke dalam database kita. Use DB Apotek. Nah, teman-teman sesuaikan ya. Jangan DB Apotek. Tapi sesuaikan dengan database masing-masing. Ya. Bapak, saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Kan yang tadi tuh library-nya tuh MySQL JDBC driver ya. Ya, yang ini. Nah, di saya tuh adanya PostgreSQL, bukan MySQL. Di adanya apa? PostgreSQL. Postgres. Itu kemarin PHP examnya install nggak? Install kok, Pak. Nanti kita lihat pada saat offline ya. Kita agak susah. Kalau satu, yang lain ada nggak yang kasus yang sama? Kita Nggak aman. ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi pengecualian kita lihat harusnya sih ada ya semua, karena kita sudah nginstal XAMPP. Nah, udah nginstal ini. Dan ini ya connect-nya sama SQL. Kenapa harus Postgres ya? Di saya Postgres ada nggak? Postgres. Ada Postgres juga ada di bawah tuh. Nah, itu yang ada tuh itu, tapi yang MySQL-nya nggak ada, Pak. Yang atas ada nggak? Di atas. Nggak ada, Pak. Di bawahnya ini. Di bawahnya Metro. Bawah Metro ya. Nggak ada, Pak. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti kita bisa di add library sebenarnya sih tambahkan ya. Tapi nanti pada saat offline saja. Siap. Makasih, Pak. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Sebenarnya kita bisa lihat nih kenapa kasus yang tadi. Ya. Nah, kita udah masuk ke dalam database Apotek. Coba kita kasih ketik show table. Nah, ini tabel kita. Betul? Aman sampai sini? Aman, Pak. Ada, Pak. Bener itu, Mak. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau tidak ada MySQL Workbench, mau seperti ini. Repot nggak? Coba kita tampilkan. Select bintang from T rule. Tampilannya seperti ini. Ya. Oke, itu ya. Nah, terus bagaimana kita melihat strukturnya? Struktur table. Wah, itu teman-teman tinggal ngelihat ada di slide yang ke-3 atau ke-4 ya. Oke, cukup ya. Itu dengan demikian maka banyak sekali pengembang MySQL menciptakan tool-tool, diantaranya adalah MySQL Workbench, habis itu PHP MyAdmin. Ya, oke, kita balik lagi ke NetBeans. Lihat ke koneksi. Ya, lihat ke koneksi. Nah, di sini kan membuat koneksi kita siapkan library yang ini. Teman-teman ya. Fungsinya apa? Java.sql connection ini untuk merepresentasikan suatu koneksi dengan suatu data source. Dan ini juga digunakan untuk membuat objek statement, prepare statement dan
variabel statement. Ya, statement itu kayak select, bintang, probe itu statement ya. Terus SQL-nya untuk membuat statement SQL. Kemudian java.sql driver ini untuk menghubungkan JDBC ke memori dan dapat juga digunakan untuk membuka koneksi ke database. Kemudian ada Java SQL exception ini untuk menangkap error, dan java.sql statement ya, ini merepresentasikan suatu perintah SQL dan hasilnya nanti ada di result ya. Oke, kita siapkan library-nya. Nah, teman-teman, itu ada PowerPoint-nya ya. Teman-teman bisa kopikan saja. Di sini. Nah, itu. Nah, saya juga tinggal copy aja yang ini. Bapak, Ya. maaf, ini ada minta di ACC Google Meet-nya. Oh ya, kata saya juga bilang tadi kan kita agak repot nih. Oke, dah. Makasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman bisa copy ya. Mouse-nya ini di mana nih mouse saya? Sebentar, mouse saya hilang nih. Oke, masih kelihatan? Oke, kita copy ini ya. Kita copy, lalu kita taruh di bawahnya package ini. Udah, sampai sini. Ya, kita simpan. Aman sampai sini? Aman, Pak. Oke. Kemudian kita lihat ya, di bawah di sini ya. Nah, teman-teman juga boleh copy semuanya, nanti saya jelaskan supaya cepat ya. Kita tambahkan 2 buah koneksi ya. Oh, sebenarnya ada 2 nih sebenarnya. Kalau di kita tambahkan yang di bawah ya. Kita tambahkan variabel global di bawah ini, kelas DB koneksi ya. Kemudian kita buat function apa nih ya, public function get koneksi ya. Kita copy, awas hati-hati. Nah, sampai begini ya. Udah sampai sini? Salah ngopi nanti error. Yang penting lihat kurung awalnya pas, ini juga pas, ini pas, ini pas, ini apa nih? Missing statement. Udah sampai sini? Oke, kalau udah kita copy lagi yang try ya. Sampai return. Oke, ya, sudah tidak ada error. Nah, teman-teman lihat. Try ini exception untuk mengecek kesalahan ya. Kita simpan dulu. Kemudian kita ada variabel URL dengan tipe datanya string. Kelihatan? Atau saya gedein?
ya. Ini adalah JDBC MySQL. Ya, ini adalah gateway untuk menghubungkan localhost tempat kita menyimpan database-nya, kemudian kita panggil database-nya. Nah, teman-teman, di sini sesuaikan dengan database teman-teman masing-masing. Sampai sini. Kemudian tadi kan kita sudah contohin ya, bahwa ada user kita. User kita itu masuk database itu adalah root. Maka tambahkan user-nya root, password-nya kosongkan. Ya, password kosongkan karena kita tidak menggunakan password. Nah, kalau misalnya menggunakan password, teman-teman boleh isi. Kemudian kita panggil kelas, ya, yang tadi teman-teman add library-nya, yaitu com.mysql.jdbc.driver. Ya, ini syarat sampai sini ya. Nah, kemudian con ini adalah variabel. Variabel apa? Variabel connection. Ya. Nah, connection. Ini kita panggil driver manajernya get connection ya. Nah, get connection ini 3 sebenarnya. Kita panggil URL-nya. Teman-teman sebenarnya boleh yang URL ini ganti dengan semua yang ini. Seperti gini. Kemudian usernya apa, passwordnya apa. Ini untuk masuk ke dalam database kita. Ya, masuk ke dalam database kita. Kemudian di atas juga kita ada variabel statement, ya, STM, statement. Nah, ini untuk menghubungkan dengan perintah-perintah SQL connection.create statement. Karena kita kan akan mengambil data ya. Nah, kalau ini semua bisa connect, maka kita akan tampilkan system.out.print koneksi berhasil. Tetapi kalau database teman-teman tidak bisa diakses, maka akan koneksi gagal. Nah, karena ini menggunakan kelas ya, kelas connection namanya get koneksi, maka kita panggil di menu utama di sini. Nah, sini ya, kita panggil get koneksi. Oke, kita lihat, kita klik kanan, run file. Nah, koneksi berhasil ya. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang belum berhasil. Nah, ini. Oke, Sri aman? Sebetulnya saya ketinggalan Bapak, tapi nggak apa-apa, nanti saya ikut dari modul. Aman Pak? Gitu. Oh, karena tadi nggak ada itunya. Iya Pak, jadi saya bingung ngikutinnya. Oh, nggak ada driver yang tadi ya? Nggak ada, ini lagi coba ekstrak pakai ini apa .jar-nya itu loh. Ya, ya. Yang lain Salman? Itu buya successful apa tapi nggak muncul tulisan koneksi berhasilnya. Ya, itu karena di bawahnya belum dikasih nih, yang di sini. Oh, yang buat koneksinya. Oke, Pak. Get koneksi. Jangan diketik ya, dipanggil aja misalnya gini nih. Kita kontrol Iya. aja. Kontrol sebar, get tuh dari semua. Ya udah Pak, aman. Oke, aman ya, yang lain aman? Oke, nah sekarang kita buat desain ya. Kita akan coba panggil yang koneksi ini ke dalam ke dalam form. Kita akan buat, teman-teman mungkin ada yang sudah membuat formnya ya, karena ini dari siang nih saya buat, sengaja saya buat ulang lagi sama sepertinya Prem form ya. Saya udah ditulisin di bahan ajar, namanya adalah sudah saya tentukan Prem rule user gitu ya. Oke, kita finish. Nah,
itu juga sudah saya kasih ya, bahwa ini kita menggunakan label, ini menggunakan text field, ini menggunakan table, dan menggunakan button. Jadi komponen paletnya kita hanya menggunakan label, text field, table, dan button ya. Nah, silakan teman-teman desain, saya juga desain ya. Tarik labelnya, kemudian sebenarnya sih enaknya jangan label dulu ya, kita cari table dulu. Nah table, karena table itu kalau di drag dia besar. Nah, kita sesuaikan. Nah, tablenya lihat di properties, nama tablenya apa? Nama tablenya JTable rule. Klik kanan, change variable JTable rule underscore ya, underscore rule. Oke, seperti biasa properties code-nya kita ketengahkan. Kemudian saya akan tarik button ya, buttonnya ada 3. Oke, masih kelihatan ya teman-teman ya. Nah, lihat di properties button supaya sama, saya kasih nilai variabelnya bukan CMD lagi ya, tapi btn. Sengaja saya btn underscore simpan ya. Kemudian ini simpan, change variable yang kedua adalah btn delete, tapi btn delete simpan nanti kita di pertemuan keempat. Sekarang hanya menampilkan data saja. Ini hapus. Kemudian ini change variabelnya adalah btn keluar. Aman ya, nggak ada yang ada lagi. Oke, ini keluar. Nah, kemudian ada text field. Nah, ini kita tarik. Nah, text field namanya JTextField rule. JTextField underscore rule. Kita kosongkan. Kemudian labelnya kita kasih nama rule. Oke, kita kasih judul. Ini rule user. Oke, fontnya seperti biasa horizontal elementnya kita center ya supaya enak. Fontnya dibesarkan, saya kasih 18. Oke, close. Nah oke, seperti ini dulu ya. Kita jalankan. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Sudah ada yang selesai? Bentar, Pak. Oke, kita sambil tunggu yang lain. Nanti boleh dikembangkan, di atas ini kita ada nama dan sebagainya, nanti kita coba explore ya. Jadi ketika dijalankan captionnya itu di atas ini form apa, misalnya di sininya tuh.
Oke, sambil menunggu saya jelasin dulu, lihat di modul. Nah, ini ya, ini kita akan buat seperti ini rule-nya, label, ada tag field, ada table ya, namanya jangan sampai salah nama, jprem rule. Ini apa, trio wek-wek mengikuti nggak nih? Ikut online nggak trio wek-wek? Wah, kayaknya nggak ikut nih ya. Nah, ini juga propertiesnya teman-teman tinggal ikutin aja propertiesnya, buttonnya, button 1, button 2, button 3 ya. Nah, ini adalah library yang kita gunakan. Ya, nanti di mana penempat library-nya seperti biasa di bawah project. Nah, kemudian kita ada 2 library tambahannya, ada JOptionFind ini untuk message, dan ada swing table default tabel model ini untuk merapikan tabel ya, untuk merapikan tabel. Nah, kalau sudah, kita kopikan yang ini teman-teman ya. Oke, sudah kan? Kita lihat source-nya. Apa masih ada yang belum selesai untuk tampilan desainnya? Oke, udah. Kita masuk ke source. Teman-teman kopikan library-nya ya. Nah, ini. Nah, ini ada sintak-sintak yang kita gunakan. Nanti kita akan gunakan create statement ya. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat objek SQL Server statement. Ini untuk mengirimkan pernyataan-pernyataan SQL. Nanti kita akan gunakan select bintang from, delete, insert into, update. Itu akan kita gunakan. Makanya teman-teman diingat-ingat lagi ya sintak-sintak SQL-nya. Terus kita juga akan gunakan create statement dengan mengirimkan parameter ya, baik itu parameter 2 parameter maupun 3 parameter. Nah, kemudian kita akan tambahkan variabel global ya. Ya, tambahkan variabel global itu di bawahnya ini, teman-teman. Nah, di sini. Oke, sudah tambahkan library udah? Nah, ini tambahkan public default tabel model. Kita akan kasih variabelnya model. Ini untuk merapikan tabel dulu. Oke, sampai sini udah? Nah, terus kita akan buatkan kelas. Nah, kelas ini teman-teman taruh di bawah ini. Nah, di sini. Kan ini kita ngebentuk kelas utama ya, ini kelas utamanya. Tapi kita akan buat kelas ini, kita di bawah kelas public jprem rule user, kita buatkan di modul itu sama header tabel ya, yang ini. Nah, ini. Nah, teman-teman boleh kopikan, tapi supaya lebih enak teman-teman ketik public void header table ini ya. Nah, ini. Jadi jangan copy semuanya. Nah, ini terus kita kasih kurung kurawal. Nah, sehingga errornya nggak ada. Kemudian baru kita copy isinya. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini fungsinya model, ini yang kita variabel ya. Variabel dengan tipe datanya default table model. Ini fungsinya untuk membuat objek di dalam tabel itu supaya kita rapih ya. Kemudian tabel yang di sini nih, yang kita kan sudah dikasih variabelnya namanya
JTable rule, maka JTable rule set model. Nah, kita akan set model headernya, ya. Set model itu variable default table model. Maka model add column. Kolom itu yang mana? Nah, ini kolom ini nanti titel 1, titel 2, titel 3, 4 dan sebagainya. Kita mau isi apa? Ya. Ini kita isi misalnya add column rule ID, name rule aja lah kebanyakan lah. Ya, name rule, terus date modify, date create. Nah, setelah itu gimana kita manggilnya? Ya, teman-teman panggil, tambahkan di atas di sini, di bawah ini komponen. Panggil header table. Ya. Kalau ngopi sebenarnya harusnya cepet ya. Nah, kalau teman-teman saya kasih PDF kan ya. Cara kopinya kopi ke notepad dulu. Nah, terus baru copy ke sini. Karena biasanya quote-nya itu berbeda. Nah, kalau kita jalankan, maka tabel kita sudah rapi namanya. Oke, sampai sini? Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Udah, Man? Benar Pak, agak ketinggalan Pak, lagi nyesuaiin lagi sama yang PPT-nya. Oh, sok silakan. Nah, karena kalau ketinggalan ya, urutan-urutannya nih sebenarnya, urutan-urutannya nih. Karena kita akan terus akan membuat kelas terus ya. Nanti kita akan buat kelas insert, kelas delete. Ya. Terus pada saat nanti event delete kita tinggal panggil aja. Sebenarnya bisa sih delete misalnya pada saat event delete gitu. Tapi supaya kita lebih modular, kita akan buatkan kelas saja supaya gampang untuk mengecek errornya. Pak, kalau yang change variable JTabel itu tuh JTabel 1 ya Pak? Ini yang di sini dengan change variable name-nya ini JTable ini. Nggak ada satunya. Oke. Di properties juga nggak ada satunya kan? Iya ya. Table. Nah, ini sengaja saya kelas E ini nggak dilibatkan karena emang ketinggalan materinya kemarin. Harus ada yang berhasil ya. Beban. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, kita lihat di desainnya, habis itu ke source, kita kasih ini importnya, ya, di bawah projectnya. Kemudian kita kasih variabel global, di bawah itu apa, default table model. Kemudian kita buatkan kelas header table, dan kelas header table ini panggil di jprime rule user. Dan ini tidak akan jalan sih. Tadi kalau yang Sri laptopnya nggak ada MySQL JDBC driver, tanpa ada ini nggak akan jalan ya. Kalau udah gitu di run aja Pak, apa gimana? Iya, udah tambahkan ini ya? Udah itu. Sudah, tinggal jalan aja.
ininya harusnya berubah. Iya, udah, Pak. Sudah berubah? Oke. Udah. Kalau sudah berubah, baru kita ke intinya nih. Nah, teman-teman boleh lihat di modul berikutnya. Ya. Nah, ini kita akan buatkan nama kelas data to table. Ya. Ini kelasnya. Pelan-pelan. Di bawahnya di bawah nih, di bawah void header table. Kemudian kita kasih kurung kurawal. Nah, apa yang harus kita lakukan dulu? Kita akan ngambil data ya, kita akan ngambil data dari database-nya. Maka kita akan ambil ya data, kita akan hapus dulu isi tabel tadi ya, yaitu dengan sintaks seperti ini, yaitu nah ini model get vector remove all element. Jadi dia akan mengclearkan tabel, isi tabelnya ya. Ini fungsinya untuk mengclearkan. Nah, kemudian kita akan panggil database-nya ya, kita kasih try di sini. Nah, gini dulu teman-teman ya, supaya enak ya. Nah, kalau try itu diusahakan ada exception-nya ya. Maka teman-teman copy yang exception-nya. Ini saya coba cepet aja ya, catch yang ini. Ke bawah exception. Nah, ya. Nah, dia akan error nih, nggak ada katanya bodinya. Nah, kita tinggal isi ini. Apa yang perlu kita isi? Pertama kita akan membuat, nah ini, koneksi. Ini membuat statement memanggil data pada tabel, terul ya. Ini terul. Nah ini statement ini kan library ya. Library yang untuk mengolah bahasa struktur query language. Kita punya variabelnya statement. Nah, sintaknya statement, ini koneksi DB ini adalah kelas yang ada di kelas ini. Koneksi DB ya. Kelas. Kemudian dot get koneksi. Get koneksi kan ada di sini. Ya. Adalah fungsi connection ya, yang isinya adalah menghubungkan interface dengan database. Nah, setelah itu baru kita membuat stringnya di sini. Kita akan buat string, variable string, apa ini kira-kira? SQL ya. SQL sama dengan apa yang akan kita panggil? Select bintang from terul. Nah, kemudian kita hasilnya result result set ya. Kita buatkan variabelnya rs result. Nah, kita akan eksekusi ya. Ini kan kita ada variabel statement ya. Start dot, kita akan eksekusi apa nih? Eksekusi query. Ya, kita tidak eksekusi query. Nah, dia udah otomatis
ke SQL. Jadi dia select bintang from T-rule, ini hasilnya akan disimpan di dalam RS. Hasilnya itu. Jadi kalau dia ada 3, simpan dalam RS. Kalau ada 5, simpan dalam RS. Nah, kemudian bagaimana kita menampilkan itu ke dalam tabel tadi? Maka kita lakukan perulangan. Ini while, apa yang harus kita ulang? Berarti kan datanya ada di mana? Datanya ada di RS kan? rs dot next. Nah ini. Ya, kemudian kita kurung kurawal. Nah, di dalam Java ada sebuah objek ya untuk mengambil semua field yang ada dalam database ya. Itu ada objek. Nah, ini objek. Nah, siku. Kita kasih ini field untuk mengambil field ya. Field X ya. Sama dengan ini new objek lagi. Nah, width-nya berapa panjangnya? Kita ada berapa? Ada 4 kan ya? Ada rule ID, ada nama, ada date, date modified. 4. Oke, sampai sini. Teman-teman boleh lihat dulu. Lalu, kita sudah punya variabel fill. Ya. Fill X ini, yang ini. Kita akan panggil array-nya. Ini array ke-0. Isinya apa? Isinya adalah rs.getString untuk ambil. GetString. Mana ada getString? Nah, ini getString. Untuk ngambil fill-nya. Fill itu apa? Rule ID. Rule ID. Ini harus sama dengan fill atau atribut yang ada dalam database ya. Kita copy. Nah, supaya cepat. Array kedua apa? Array kedua itu adalah nama rule. Array ketiga adalah date create. Dan array keempat adalah date modified. Ya. Nah, setiap perulangan maka dia akan lakukan add. Dia akan selalu nambahkan ya. Ini berarti tambahkan model dot add row. Nah, fill X. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Saya ulangi ya. Di dalam kelas data to table, pertama ini harus diingat, ini sintak. Model ini adalah variabel data default tabel model untuk merapikan ya, untuk merapikan tabel. Ini untuk mengclearkan ya. Ini untuk menghapus isi tabel. Jadi bukan isi tabelnya dihapus, tapi isi tabel yang namanya getTable rule itu isinya kita kosongkan. Ya, refresh. Kemudian yang kedua, kita siapkan koneksi. Ini koneksi. Ya. Kita panggil kelas koneksi yang sudah kita buat tadi. Nah, statement. Kenapa kita harus statement? Karena statement ini nantinya yang akan melakukan eksekusi semua perintah query. Ya. Yang nantinya hasilnya akan disimpan di dalam library result. Nah, kita lihat ada library result di atas ya. Ini. Ada library result. Nah, kalau kita tidak
cantumkan library Risal, nggak akan bisa. Kalau kita cantumkan library SQL exception, itu juga nggak akan bisa. Nah, kalau kita sudah, Pak boleh nggak library-nya java.sql.bintang? Boleh, kalau misalnya kita sudah hafal semua ya gitu ya. Jadi itu sudah connection ada, driver ada kalau kita menggunakan .sql bintang. Oke, lalu kita buat ya perintah SQL-nya. Nah, kalau perintah SQL kan pasti tipe datanya string kan ya. Select bintang from table. Ini kita simpan di sebuah variabel namanya SQL, atau teman-teman boleh nama variabel apa lah gitu kan. Tapi ini SQL dengan tipe datanya string, karena string kan banyak ya. Kemudian kita eksekusi result ya, result set variabelnya rs, start eksekusi query. Maka ini akan menampung hasil select bintang from table ya. Kemudian di dalam Java itu ada objek ya. Kita buatkan objek, ini adalah objek barunya fieldX untuk mengambil atribut-atribut yang ada di dalam database tabel table ya. Kemudian array 0 satunya ya, sorry 1 2 3 ya. Array ke 0-nya apa? Roll ID, kemudian array ke 1 dan kedua ini harus sesuai dengan yang ada di dalam tabel table. Nah, setelah itu kita panggil data to tabel di header di sini nih ya. Kita data to tabel. Nah, kalau koneksinya benar, maka kalau kita jalankan data yang tadi sudah kita insert adalah masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, gimana man? Atau geng master yang lain? Kelasnya geng master? Jikri gimana? Belum beres, Pak. Bentar. Sok, silakan. Ada yang salah nulis. Coba, Pak maaf, coba run lagi Pak gimana? Run kalau dijalankan, isinya data tadi yang kita insert. Iya, Kalau iya. saya kan 3, teman-teman kan 2 yang diinsertnya ya. Ini kan harus sama dengan yang ada di MySQL Workbench. Di MySQL kan 3 kan datanya kan. Jadi kalau di sini juga di Java juga 3 sini. Ya. Nah itu. Oke, balik lagi ke laptop. Silakan teman-teman. Sambil dilihat modulnya. Dah, kita nggak usah banyak-banyak. Ini juga harus banyak dievaluasi ini. Ya. Pak ini kenapa gak muncul ya Pak? Ada yang salah kayaknya. Oh boleh, sok silakan. Saya tutup screenshotnya ya. Yang nggak mau, yang error silakan ditampilkan. Sok. Coba silakan, biar kita lihat bareng-bareng. Oh bentar tuh Pak, ini soalnya pakai laptop teman, bila sambungin dulu pakai yang itu sama. Errornya apa man? Itu kan teman-teman tinggal copy. Nah makanya kalau mau copy dari not PDF, biasanya kutipnya itu yang tidak sama. Itu Pak apa? Ya gak ada isinya pas di run itu. Kayaknya salah masukin nama itunya. Awalnya. Kalau yang lain ada yang berhasil nggak? Gak ada. Hah? Nggak ada. Waduh, nah ini nih, JK berhasil nggak? Saya tuh kolomnya nggak kedetek. Di salah satu kolomnya yang create. Kolom yang mana? Coba saya share lagi ya. Yang create nggak, tapi nggak tahu sih. Nah itu ya, kalau online itu ya begini ya, tapi nggak apa-apa kan. Nanti hari
gimana Ki? Dari header ini, oke saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini lihat desain, dari desain ini ya. Kita lihat ke source. Yang pertama, teman-teman siapkan library yang ini. Oke, udah? Ki? Ya udah, Pak. Oke, kemudian yang kedua, ini kita buat default table model. Tapi ingat sebelumnya, teman-teman samakan dengan di modul saya. Propertize-nya itu loh. Propertize-nya ini nih. Nah, propertize yang ini harus sama. Misalnya JTAG field namanya ini, button namanya ini nggak boleh beda-beda. Ah, keun we cenah button nama BTS saya masuk CMD, nanti bingungnya mau ini error. Ya, ini harus sama ini setiap variabelnya. Saya pikir variabel udah di minggu kemarin ya. Nah, habis itu baru kita buat kelas header to tabel. Pak maaf Pak, yang barusan tuh publik kelas apa Pak? Lupa tadi kayaknya belum ke itu. Nah, Nih variabel global public default table model itu ada di halaman berapa ya? Ya Pak, udah itu mah udah. Udah, ada. Ya. Nah, kemudian jangan ini dulu ya, tapi ini dulu nih kita buat yang ini dulu. Nah, yang ini dulu kita buat. Setelah tidak ada error, ini dipanggil ke di bawahnya ini komponen. Ini deklarasi model ini, tabel model ini, deklarasi modelnya. Nah, rule name ini, nah ini boleh nih, kalau ini beda-beda nggak apa-apa, tidak harus sama dengan atribut yang ada di dalam tabel rule. Nah, ini adalah kelas data to tabel. Nah, itu. Nah, kalau berhasil, apa yang tadi kita insert, ya akan tampil datanya. Mau dilihatin man, sok. Yang lain mau, geng master gimana geng master? Kelas C ini ada geng master nih. Kalau kelas D ada trio wek-wek. Mana trio wek-wek? Ini pesertanya masih utuh nggak sih? Masih nih, harusnya trio wek-wek ada nih. Berhasil man? Geng master? Bentar Pak, aduh. Ini baru select ini. Belum kita hapus, belum kita insert. Tapi nggak apa-apa pelan-pelan. Error di mana? Pak coba terima yang saman mau masuk Pak. Nah. Oh itu. Mau kamu sharing man? Iya Pak, mau sharing Pak. Nanti kasih tahu sambil itu. Bisa nggak sharingnya? Nah. Pilihnya yang entire man. Nah, gedein man. Ini sebenarnya nggak ada error nih.
Udah bagus. Nah ini man, kamu panggil itu belum dipanggil tuh data tuh tabelnya, kamu panggil di header table. Mm-mm. Nah di nah tambahkan di bawah. Itu enter, jangan di situ. Nah di situ kontrol spacebar. Itu coba jalanin. Oke, itu apa? Koneksi gagal. Ini koneksi gagal man. Berarti lihat di koneksi. Bisa digedein nggak man? Saya nggak kelihatan deh. Pakai magnifier. Oke, sudah nih koneksi gagal. Ya, objek. Oke, kita lihat ke koneksinya. Lihat ke koneksi. Ke koneksi man. Itu kan errornya di atas, coba lihat ke atas ya, ke atas. Ke atas error yang ini. Tuh koneksi gagal kan? Tuh koneksi gagal. Coba lihat kamu koneksi DB-nya. Koneksi DB-nya. Double klik. Pak ini. Pak. Yang ini bukan Pak? Iya, double klik itu ya. Isinya apa? Isinya. Bukan yang itu, man. Koneksi. Koneksi na, Bang? DB tuh, pindahin ke koneksi DB. Koneksi DB. Kan ada dua, ini mah G-frame kan. Ada tuh. Sebelahnya sebelah JFrame. Ini. Nah, ini. Nah, itu. Coba ini koneksi DB. Coba kamu run. Berhasil nggak? Database-nya apa nih? DB perpustakaan udah diganti Pak. Nah, ini juga koneksi gagal. Iya, tadi mah berhasil. Ini nomor exam Examnya sih, Bang. mati nggak? Si exam. Enggak, nyala. Si open nggak gitu. Coba MySQL workbench-nya jangan di kari. Ya enggak. Itu aja koneksi gagal kan? Database DB perpustakaan. Coba lihat nama database-nya apa? Balik lagi ke NetBeans. Ya. Gedein. Shopee. Ada Ini matiin. Nah, ininya aja udah nggak berhasil, man. Tapi emang ini nggak ada error. Ya. Root, kamu ada masukin password nggak? Dalam masuk ke MySQL Workbench? Enggak ada Pak. Enggak. Itu usernya root bener nggak? RLROT. Ya benar Pak. Koneksi gagal. Tuh, ini koneksi gagal ini. Berarti ada error. Coba gedein lagi, man. Coba saya pengen lihat. Bentar, pelan-pelan. Localhost, DDBC, URL, root, password, com drivernya. Bentar. Tadi Pak yang pas pertama mah ini teh benar Pak. Hubung. DB perpustakaan. DB sama nama DB sama nggak? Localhost. Siapa tuh ada yang kurang? DB perpustakaan. Wah, kamu kasir semuanya itu ya. Jadi nggak apa-apa, DB perpustakaan. Error. Coba man, geser ke basirik man. Ini statement sebenarnya agak bingung ya. Ini antara nggak nyambung ke dalam database. Get koneksi. Sebenarnya udah manggilnya udah benar. DB perpustakaan. Sama nggak man? Jangan-jangan namanya bukan DB perpustakaan. Coba lihat lu MySQL Workbench-nya. Buka itu nggak masalah.
connection, driver, SQL exception, statement, ada 4 ya. Udah nggak masalah itu. Nggak masalah man, nggak usah tambah swing of J option span juga nggak masalah. Ntar Pak ada library yang hilang kayaknya. Nggak masalah sih. Kalau di situ sih sebenarnya cukup ini juga, karena ini tinggal masalahnya adalah koneksinya. Saya masih coba lihat, kamu keluar dari MySQL Workbench coba man, keluar dulu dari sini, keluar. Ini close semua, IR kamu close. Enggak, jangan close itu satu-satu, itu kan ada IR diagram, kamu close. Close, ya itu close semua, close, itu juga close. Nah, satu lagi close. Oke, ini banyak banget. Cok, mana koneksi mana yang kamu gunakan? So, koneksi cuma satu aja man, padahal mah. Enggak, ini yang kemarin Pak, yang pas kemarin. Koneksi satu aja, coba. Itu namanya DB perpustakaan. Coba tabelnya ada. Tapi kok isinya kasir semua ya? Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Enggak, tadi Pak pas inputin kirain tanda seru itu gak masuk, ternyata masuk ternyata. Oh, iya deh. Oh, Pak. Ya. Ini DB perpustakaan udah oke. Sudah nggak pakai usernya bener root ya. Coba balik lagi ke yang tadi. Ke NetBeans. Ke yang koneksi dulu man. Kamu belum beres di koneksi aja. Nah, di koneksi DB aja kamu belum beres. Ini URL localhost. Ini masih gagal ini. Gagal koneksi reject apa tuh? Stable of connection build save. Nggak bingung ya. Koneksinya udah oke. Yang lain ada berhasil nggak? King Master? Udah Pak, sudah. Udah berhasil ya. Oh, tinggal kelas C udah berhasil, kelas D yang belum berhasil nih. Saya Cikri. Cikri udah berhasil? Ah iya udah. Tadi teh salah namain kolom di itunya di DB. Oh, Bentar Pak, mau benerin dulu Pak. coba lihat, oke. Coba Cikri, Oh iya boleh. coba kamu screenshot. Habis ini Iya, Game Master ya. screenshot. Pengen lihat perwakilan dari kelas, sekarang kelas D, nanti perwakilan dari kelas C untuk lihat hasilnya. Bentar Pak. Ki,
Atau dari kelas C dulu? Aman. Ayo, Man, coba Man, di share hasilnya, Geng Master. Ada yang mau nge-share nggak? Saya mah ketinggalan Pak dari yang tadi yang library jadi nggak ngikutin Pak. Pak, saya udah keluar belum? Belum. Nggak bisa ya? Bentar, Pak. Ah, Nah, baru gitu Ki. ini ya. Baru bisa nampilin doang kan ya, Pak? Iya, sok coba dijalankan. Ya, Oh. ya. Sok run lagi. Nah. Oke. Nah, oke, itu dari kelas D, sekarang kelas C. Dari kelas D silakan. Siapa? Sri yang mau perwakilan kelas D? Bentar Pak. Geng Master lah. Ayo. Pak, saya mau coba nampilin. Iya, sok Jan. Ayo Jan. Nah, itu saya lihat yang Dejan juga ya, sebenarnya nggak oke, sebenarnya nggak masalah ya. Itu projectnya kalau bisa untuk yang kayak kemarin kan ada operator, JFrame pemilihan ya, JFrame login dan sebagainya, itu kita pisahkan di 2 folder ya. Nah, yang malam ini teman-teman nanti buat lagi khusus di project masing-masing. Gitu Jan ya? Baik, Pak. Oke, gitu ya. Baik teman-teman, minggu depan nanti kelas C saya tarik ke pagi ya. Bisa kan jam 8? Bisa, Pak. Oke. Nah, kelas D mau ke Kamis nggak? Tapi jam 1. Offline, online, Pak. Offline atuh. Online we mah Pagi, Pak, pagi. Bisa minggu depan Pak, bisa Pak. Boleh Pak. Iya, untuk kelas C. Pagi, Sabtu pagi, minggu depan. Kelas C
itu di Kamis pagi. Cuman kelas D waktunya saya ada di Kamis siang. Tapi kalau kelas D nggak akan pindah nggak apa-apa sih. Di Sabtu aja. Gimana, Man? Jadi kelasnya pagi Pak, Kamis. Ya, untuk minggu depan aja. Boleh Pak, Kamis Pak jam 1. Kamis jam 1 ya? Nggak ada Ya. kelas? Boleh Pak. Kenapa nggak ada kelas? Oke, baik. Nanti berarti kelas C Kamis jam 8 dan kelas D Kamis jam 1. Ya, Gitu dia. untuk minggu depan saja gitu. Oh, Baik. Sekarang absen enggak? Nah, nanti absennya minggu depan. Oh iya. Nah, nanti ngabsennya hari Kamis depan. Baik, teman-teman. Absen Pak Majok. Ada yang tanyakan? Dengan hasil tadi, minggu depan kita akan coba bahas tentang bagaimana kita memasukkan data, mengubah data, ya. Dan setelah itu di pertemuan ke-5-nya itu sudah pure kita membahas project masing-masing, ya. Jadi minggu depan kita prepare yang masih error kita coba benahi, ya. Beberapa masih error. Dan yang sudah jalan nanti ketua project sudah menggarap projectnya masing-masing, ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan malam ini ya. Bapak, Ya, apakah ada absen? absennya ada nanti saya linknya nanti saya kasih ya, absennya nanti di LMS, nanti saya kasih di LMS. Oke, Pak. Ya, nanti absennya di LMS. Sama ini ya, Pak, materinya yang Bapak record tadi. Oh iya, ya, nanti materinya yang malam ini nanti saya share juga. Baik teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Kita ketemu di hari Kamis minggu depan ya, untuk kelas C jam 8 pagi dan kelas D jam 1 siang. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.